saya mau tanya gitu, apa mas apa anak-anak menggunakan itu jenengan awasi nopo mbak? Diawasi, dilihat nggak? Jenengan awasi nggak? Nggih. Nah, apa kan nggih bagus nggih diawasi ngoten niku. Soalnya kan banyak berdampak negatif juga, apalagi kepada anak-anak. Nggih, penggunanya sampai gini, sampai tidur-tidur, gitu. Itu sangat bahaya ya buat anak. Mungkin kalau adik-adik sendiri biasanya kalau apa main HP itu duduk atau berbaring? Yang berbaring siapa? Katakan yang berbaring. Ayo. Udah ada turun. Oke. Kalau berbaring itu nggak bagus ya. Kan kemarin kakaknya udah bilang kan, yang berbaring itu nggak bagus. Boleh bisa selain buat jaga mata kayak bisa dibantu dengan jus, mungkin minum jus buah seperti jus wortel atau apa-apa gitu. Jadi perlu dijaga lah. Apalagi konten-konten yang katakanlah masih belum waktunya dilihat atau belum waktunya dipahami, itu sudah dilihat oleh anak-anak. Jangan hanya kayak, oh ini silahkan meminjamkan HP, oh ini silahkan minjam HP. Masih Boleh saja tanya, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa ibu tanya aja. Ini mau dipakai buat apa? HP ini mau digunakan buat apa? Buat main game, buat lihat video. Kalau buat lihat video, videonya apa? Kartun kah? Atau apakah? Lihat YouTube mau lihat apa gitu. Jadi buat apa-apa gitu. Gak apa-apa anak-anak kayak mungkin kayak ngotot gitu. Aku pinjem gitu. Tapi kita juga harus tahu mereka itu menggunakan itu buat apa. Mungkin dampak atau efeknya tidak terasa dalam waktu yang dekat. Tapi efek tersebut akan terlihat apabila dia sudah beranjak dewasa, mungkin pas remaja, mungkin pas SMP, SMA, mungkin akan terlihat bagaimana dia kesehariannya, dunia sosialnya, apalagi mungkin lingkungan teman-temannya gitu. Nah, kebetulan kalau niku wonten kenalan di SD kelas 5 nggih. Niku lari-lari kelas 5 niku lho. Kan wonten nggih kelas 5 nggih. Kelas 5 niku nggih ngapunten nggih Bu. Niku sampun pacaran. Kalian yang online ngoten. Aku lagi kaget kan. Kalau kenapa kok ini? Saya tanya ngoten. Katanya dia kenalnya di online. Terus kan komunikasi juga online, akhirnya ketemuan, tapi ya tiba-tiba ya nggak seret gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengajarkan untuk cara mengubah file kesatuan yang sudah saya kirim sebelumnya. Jadi pertama-tama diekstrak dulu yang sudah di download filenya, dan nanti isinya jadi seperti ini. Setelah diekstrak file zip ininya, kemudian masuk ke sini, buka kontak 2-nya, lalu klik file ini dan klik open. Nah, di sini arahkan open file ini ke ekstrakan yang tadi sudah dilakukan, kemudian double klik dan cari ini yang .capx ini, kemudian di open. Nah, nanti cari di sini, setelah di open nanti cari yang ada tombol project ini di sebelah kanan ini,
Kemudian dilihat apabila ini sudah tertulis namanya Legend of Zelda 2, maka ini sudah masuk. Jadi pertama-tama di sini saya sudah menyediakan 2 game. Yang pertama itu tentang game pilah sampah. Ini gamenya seperti ini. Jadi yang organik akan mendapatkan, dan jika masukannya sesuai dengan posisinya nanti akan menambahkan poin, tapi jika salah maka poinnya akan berkurang. Kemudian untuk game 2 nya ini adalah game nya adalah tentang game adventure. Maaf sebentar ada bug ini. Nah seperti ini game adventure ya. Nanti pertama-tama mengambil dulu yang ini sampai ininya penuh, lalu kemudian masuk ke benderanya tadi dan mendapatkan pertanyaan soal ini seperti ini contohnya ya. Saya ulangi lagi, dan apabila ini terkena ini maka poin ini akan berkurang. Tuh. Setelah mengumpulkan 4 ini dan ini udah habis ya, display klik udah habis. Nah nanti ini akan terbuka. Jika ini terbuka maka ini adalah garis jenisnya, kemudian baru ke situ dan mendapatkan lagi soal. Nah untuk cara mengubah soalnya, kita bisa ke project ini, tombol project, kemudian cari game 2 ES. Ini ada event sheet. Jika tertutup tinggal dibuka saja di sini, klik tombol V ini. Kemudian ini ada game 2 ES. Double klik. Kemudian kalau ininya ada di posisi paling bawah, tinggal bisa di scroll ke paling atas. Nah, di sini ada soal 1 sampai 4. Ini tempat pengisian soalnya. Kemudian di sini ada jawaban benar, mulai dari jawaban benar 1 sampai 4. Jika misalnya soalnya ini tentang apa itu ayam, maka di sini jawabannya benar taruh di sini, di tempat ini. Misalkan soal 1 jawaban benar maka JP 1, soal 2 jawaban benarnya 2, dan seterusnya. Kemudian di sini adalah pilihan gandanya yang buat tombol tadi. Di sini misalnya jawaban soal pertama di soal 1 ini. Jadi soal pertama yang bagian yang A-nya, pilihan A-nya itu misalkan apa jawabannya, dan jawaban yang B-nya misalkan apa. Nah, salah satu dari dua ini harus ada yang sama dengan jawaban benar. Misalkan jawaban benarnya bin R, maka salah satu dari A atau B ini harus ada yang sama dengan jawaban benarnya yang sudah ditaruh. Kemudian di sini untuk jawaban soal 2-nya, ini jawaban soal 3-nya, dan ini jawaban soal 4-nya. Untuk yang di bawahnya dari jangan diubah ini, jangan diapa-apakan, biarkan saja. Lalu kemudian di sini saya coba ubah. Misalkan tadi sebelumnya adalah apa itu ayam. Oh ya, untuk cara mengubahnya tinggal di double klik saja seperti ini. Kemudian double klik kiri, dan yang diubah ini initial value ini aja. Misalkan bagaimana cara mengetik. Lalu saya ingin menulis jawaban benarnya itu adalah memencet keyboard. Lalu di sini jawaban benarnya saya ingin taruh di yang bagian yang di jawaban pilihan B.
Nah, jika sudah, bisa langsung ke sini, di run saja untuk mengeceknya, kemudian dimainkan, dicoba mainkan. Nah, ini berubah, misalkan jawabannya B. Nah, untuk skornya ini finalnya itu setelah gamenya selesai sampai ke yang keempat. Di sini saya tunjukkan. Oh ya, ini kalau jatuh nanti akan kembali respawn ke posisi awalnya. Nah, sini. Nah, di sini akan muncul skornya. Untuk penilaiannya ini adalah tadi pengambilan skornya kemudian dikalikan dengan jumlah jawaban benar yang telah diisi sebelumnya. Nah, sekian dari oh ya, maaf. Lalu kemudian setelahnya untuk pembuatan akun ini, pertama buka dulu websitenya Itch.io ini. Nah, kemudian kalau misalnya belum punya akun, maka register dulu. Di sini register bisa menggunakan GitHub atau enggak menggunakan manual. Nah, di sini pastikan dulu username-nya mau apa, kemudian passwordnya, dan email address-nya ini, email address yang ingin digunakan untuk membuat akun ini. Kemudian tinggal langsung saja klik yang I accept terms of service dan create akun. Nanti setelahnya akan mendapatkan notifikasi konfirmasi di emailnya. Nah, di situ dipencet verifikasinya sesuai. Nah, posisi email itu sesuai dengan email yang telah diberikan. Misalkan emailnya ini adalah Romi Wiratama. Nah, nanti akan mendapatkan email di dalam sini. Karena saya sudah punya akun, saya akan langsung login saja. Nah, di sini saya login menggunakan akun GitHub. Nah, ini akun GitHub ini adalah akun seperti akun misalkan Gmail atau Facebook gitu-gitu, tetapi berfokus untuk akun developer. Nah, kalau sudah masuk tinggal ke sini, kemudian upload new project. Nah, misalkan title-nya adalah game belajar. Nah, nanti link yang akan di-share ke anak-anak ini adalah ini. Jadi HTTP lalu nama username tadi ya sesuai ini. Kemudian .itch.io, lalu setelahnya garis miringnya adalah title ini. Kemudian di scroll, ini bisa dibikin no payment dan upload filenya. Yang diupload itu adalah ya belum saya compile sebentar. Di sini cara compile ini adalah tinggal ke home ini, klik home ini, kemudian export project dan pilih yang HTML5 website ini di paling atas. Kemudian next. Ini diingat-ingat posisinya di mana. Kemudian next. Lalu pilih saja yang normal style, kemudian export. Ini lagi loading. Tadi saya letakkan di desktop.
Nah ini tadi tinggal open file tadi, kemudian diarahkan ke posisi filenya ini, lalu keluar sekali ke sini. Nah ini saya sudah mendapatkan foldernya ini, kemudian dikompres jadi zip. Nah seperti ini. Kemudian balik lagi ke websitenya dan pilih uploadnya, cari file zipnya yang tadi sudah dibuat. Kalau saya tadi di desktop, kemudian tinggal di open aja langsung. Saya tunggu loading. Nah di sini dibikin executable. Dan oh ya maaf, di bagian kind of project ini diubah menjadi HTML. Nah nanti di sini akan muncul this file will be played in browser. Klik ini. Setelahnya ini biarkan saja, di yang ini biarkan saja. Kemudian frame optionnya dibikin, mobile friendly-nya diklik, presentationnya diubah jadi landscape, kemudian klik full screen button, kemudian klik ini automatically start on base layout. Ini lebih tepatnya untuk, ini opsional, lebih tepatnya kalau misalkan nanti setelah upload gamenya itu tidak langsung dimulai, makanya bisa dicoba diklik. Jika gamenya tanpa ini bisa langsung dimulai, tidak perlu diklik. Lalu sisanya ini bisa memberikan deskripsinya untuk gamenya, bisa memberikan genrenya apa, misalkan tentang action atau adventure, terserah. Kemudian bisa memberikan tagnya apa, misalkan single player atau apa. Ini biarkan saja, biarkan saja. Nah di sini visibility and access, di sini dibikin public. Kemudian di save and view page. Nah di sini kalau mau mulai langsung aja di run game. Nah ini sudah dimulai game, misalkan mau main game 2, maka langsung di sini. Nah di sini sudah selesai. Nanti bisa langsung dimainkan seperti ini. Nah kemudian kalau mau mengubah isinya ini tinggal ke publishnya ini. Nah nanti akan masuk ke dalam halaman ini. Nah di sini nanti bisa diubah lagi saja. Di ini misalkan sudah melakukan pengubahan ini di soal-soal ini, tinggal ini di delete saja filenya, kemudian upload lagi file barunya tadi. Misalkan ini, kemudian balik lagi menjadi browser ini dan tinggal di save lagi saja, nanti view lagi.
Nah, nanti game tinggal sudah siap dimainkan. Oke, sekian itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.